Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, kenalin, namaku Fadila Safa Fareza, mahasiswi program studi pendidikan kimia FKIP Universitas 11 Maret. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang asam dan basa. So, jangan berlama-lama lagi ya. Langsung mulai aja. Teman-teman pasti udah gak asing lagi kan dengan asam dan basa? Ya, karena asam dan basa itu sangat mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya lagi, kita bahas sedikit ya tentang sifat asam dan basa. Yang pertama itu ada asam. Namanya juga masam, tentu memiliki rasa yang asam. Dan asam itu bersifat korosif. Lalu asam dapat bereaksi dengan logam tertentu menghasilkan gas hidrogen, dan asam juga dapat bereaksi dengan batu kapur dan soda kue menghasilkan gas karbon dioksida. Di sini ada contoh asam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada jeruk, di mana mengandung asam sitrat, lalu pada tomat dan sayuran mengandung asam askorbat, dan ini ada cuka atau asam asetat, dan masih ada banyak lagi jenis asam yang dapat kita temukan pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada basa. Nah, berbeda dengan asam, basa ini memiliki rasa yang pahit dan rasa licin bila tersentuh oleh kulit. Lalu basa dapat bereaksi dengan minyak dan lemak. Basa juga dapat bereaksi dengan asam menghasilkan garam dan air. Di sini ada contoh basa ya teman-teman. Ada pembersih lantai di mana mengandung amonia, sabun mengandung natrium hidroksida, ada soda kue mengandung natrium bikarbonat, dan ini ada old balsam di mana mengandung kalsium karbonat dan aluminium hidroksida. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori asam dan basa. Ada 3 teori asam dan basa yang akan kita pelajari ini. Yang pertama ada teori asam basa menurut Arrhenius, yang kedua teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, dan yang terakhir ada teori asam basa menurut Lewis. Teori asam basa yang pertama yaitu teori Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam merupakan senyawa yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Contohnya, apabila HCl dilarutkan dalam air, maka akan menghasilkan ion H+ dan Cl-. Lalu, apabila CH3COOH dilarutkan dalam air, maka akan menghasilkan ion H+ dan CH3COO-. Sedangkan basa menurut Arrhenius yaitu senyawa yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Contohnya, apabila NaOH dilarutkan dalam air maka akan terurai menjadi NH+ dan ion OH-. Lalu BaOH 2 kali apabila dilarutkan dalam air maka akan menghasilkan ion Ba2+ dan 2 OH-. Teori asam basa yang kedua yaitu teori Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam merupakan senyawa yang dapat memberikan proton kepada senyawa lain atau biasa dikenal dengan sebutan donor proton. Sedangkan basa merupakan senyawa yang menerima proton dari senyawa lain atau biasa disebut dengan akseptor proton. Nah, untuk teori asam basa Bronsted-Lowry ini ada kata kuncinya nih teman-teman, yaitu adanya transfer proton dari asam ke basa. Nah, karena tadi adanya transfer proton dari asam ke basa, maka dikenal dengan istilah pasangan asam basa konjugasi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu asam dan basa konjugasi? Jadi ini asam konjugat merupakan spesies yang terbentuk ketika satu proton ditambahkan ke basa tersebut. Sedangkan basa konjugat merupakan spesies yang terbentuk ketika satu proton pindah dari asam tersebut. Begitu ya teman-teman. Teori Bronsted-Lowry ini
dapat menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut lain yang tidak menggunakan air sebagai pelarut dan pada fase gas. Sebagai contohnya, ini ada reaksi antara HCl dan NH3 di mana akan menghasilkan NH4+ dan Cl-. Pada reaksi asam basa Bronsted Lowry terdapat dua pasangan asam basa. Pasangan yang pertama yaitu pasangan antara asam dengan basa konjugasi. Yang kedua adalah pasangan antara basa dengan asam konjugasi. Rumus kimia pasangan asam basa konjugasi hanya berbeda satu proton. Pada reaksi ini HCl adalah asam karena memberikan proton dan NH3 merupakan basa karena menerima proton. Ion Cl- merupakan basa konjugat dari HCl dan NH4+ merupakan asam konjugat dari NH3. Oh iya teman-teman, salah satu kelebihan dari teori asam basa Bronsted Lowry ini yaitu dapat mengetahui senyawa-senyawa yang memiliki sifat amfoter atau amfiprotik. Teman-teman tahu nggak sih apa itu senyawa amfoter atau amfiprotik? Jadi nih, senyawa amfoter merupakan sifat suatu zat atau senyawa yang dapat bersifat asam atau basa. Nah, sifat atau asam atau basa ini tergantung dari lingkungannya. Contohnya ada berilium hidroksida. Berilium hidroksida akan bersifat basa apabila dia direaksikan dalam suasana asam. Contohnya nih, apabila berilium hidroksida direaksikan dengan H2SO4, maka berilium hidroksida ini akan memiliki sifat basa. Sedangkan jika direaksikan dalam suasana basa, maka berilium hidroksida ini akan berperan menjadi asam. Contohnya ketika berilium hidroksida direaksikan dengan 2OH-. Nggak cuman berilium hidroksida aja loh yang memiliki sifat amfoter, ada masih banyak lagi senyawa-senyawa atau zat yang memiliki sifat amfoter. Contohnya itu ada air, lalu ada hidrogen sulfida, dihidrogen fosfat, hidrogen oksalat, hidrogen karbonat, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Lalu teori asam basa yang ketiga atau teori asam basa yang terakhir nih ada teori dari Lewis. Menurut Lewis, asam merupakan molekul atau ion yang dapat menerima pasangan elektron bebas dari molekul lain. Sedangkan basa menurut Lewis yaitu molekul yang dapat mendonorkan pasangan elektron bebas dari molekul lain untuk membentuk ikatan baru. Contohnya di sini ada reaksi antara NH3 dan BF3, di mana NH3 akan menyerahkan pasangan elektron bebas kepada molekul BF3. Berdasarkan teori Lewis nih, NH3 akan bertindak sebagai asam, lalu BF3 itu bertindak sebagai basa. Nah, pada pembentukan senyawanya ini nanti terjadi ikatan kovalen koordinasi. Seperti itu ya teman-teman. Wah, gak terasa nih materi kita pada video kali ini sudah selesai ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga semakin paham tentang materi asam dan basa ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube aku ya teman-teman. Terima kasih, bye-bye.